Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang yang ingin dia sampaikan kepadamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Oke, aku lihat di sini dia sangat rindu kamu ya. Akhir-akhir ini mungkin dia sering terkoneksi secara batin sama kamu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin kamu bisa merasakannya ya, koneksi di antara kamu dengan dia akhir-akhir ini lebih intens, lebih sering gitu ya. Sering merasakan kayak apa sih, ada ikatan batin gitu yang kuat, kamu merindukan dia juga gitu. Atau kepikiran dia gitu ya. Dan untuk saat ini yang ingin dia sampaikan adalah untuk saat ini dia perlu waktu ya, perlu ruang dan waktu untuk memfokuskan diri dulu kepada finansial, pada kestabilan hidup, pada kebahagiaan pribadi dulu gitu ya, pada keberlimpahan materi terlebih dahulu. Aku lihat di sini. Dan sejujurnya di sini dia ingin meminta maaf sama kamu atas kesalahan-kesalahan dia terhadap kamu selama ini. Untuk sekarang dia sedang mencoba untuk healing atau melepaskan energi mantan-mantannya, ingin melepaskan diri dari koneksi, dari hubungan-hubungan yang toksik dengan mantan-mantannya. Intinya ini ingin melepaskan diri dari koneksi mantan-mantannya. Aku lihat di sini dia merasa kamulah memang sosok yang tepat untuk dia cintai karena kamu mampu memberikan dia kebahagiaan ya. Apalagi di sini kamu itu orangnya kan sesuai lah ya dengan tipenya dia gitu. Aku lihat kamu itu orang yang mandiri, tegas, terus itu berani ya. Nah, terus itu juga di saat kamu itu orangnya penuh dengan semangat ya, sehingga inilah yang membuat dia merasa kamu memang pantas untuk dia cintai. Tapi untuk saat ini dia menginginkan apa ya, kamu jangan salah paham dulu gitu. Saat ini memang dia butuh waktu untuk sendiri dulu, untuk fokus pada diri dia sendiri dulu, fokus pada karir, keuangan ya, terus itu apa ya, mencintai diri sendirilah pokoknya ya. Ya, di sini dia tidak mau apa ya, terlihat serakah ya. Dia sadar diri kok, sebenarnya aku ini bukan satu-satunya untukmu. Kamu berhak untuk memilih pada siapa kamu ingin bersama gitu ya. Cuman di sini dia merasa kok kamu kayaknya secepat ini gitu loh, meninggalkan dia atau move on dari dia gitu. Terus itu padahal di sini dia ini masih berjuang untuk apa ya, menerima keadaan, bahkan masih saat ini tuh masih sering banget kayak kepikiran kamu, terus itu bahkan terbayang-bayang ada kamu di sisi dia gitu loh. Dia masih sering menghalukan kamu gitu loh, berfantasi ya, kayak di mana dia di situ ada kamu kayak gitu. Terus bahkan di sini dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus gitu. Terus itu juga dia kemarin itu meninggalkan kamu karena sejujurnya dia ini melihat kamu kayaknya sudah berubah gitu ya. Dia takut kalau kamu yang meninggalkan dia. Makanya di sini dia pergi
dari kamu terlebih dahulu gitu ya. Karena di sini dia takut kalau misalkan dia ditolak atau ditinggalkan oleh kamu. Dia tahu dia telah keterlaluan banget sama kamu ya. Entah apa yang pernah dia lakukan, tapi dia merasa dia tahu dia keterlaluan banget sama kamu. Tapi sejujurnya di sini dia sangat memiliki ketertarikan sama kamu. Untuk saat ini dia butuh untuk mencoba, saat ini dia sedang mencoba untuk healing terlebih dahulu, mencintai diri dia sendiri, melepaskan energi-energi yang toksik, melepaskan orang-orang yang toksik gitu ya. Terus itu juga dia nggak mau kalau misalkan nanti tindakan dia selanjutnya itu justru terlambat, karena dia tahu bahwa kamu mengharapkan adanya perubahan dari dia. Maka dari itu saat ini dia berubah terlebih dahulu menjadi versi terbaik, agar ketika dia nanti datang dia tidak terlambat untuk mendapatkan perhatian kamu, kasih sayang kamu lagi, cinta kamu lagi gitu ya. Karena dia di sini takut banget kalau dia sudah terlambat dalam mengambil action gitu. Terus itu apa nih, unexpected outcome. Tapi sejujurnya banyak hasil yang tak terduga yang dia dapatkan selama ini tanpa kamu ya. Akhir-akhir ini tuh banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana dia gitu ya. Mungkin yang harapannya itu karirnya akan semakin naik, semakin membaik, tapi ternyata justru malah mungkin dia lebih banyak masalah sekarang atau bagaimana, atau lebih banyak hambatan rintangannya untuk bisa stabil kayak gitu. Intinya akhir-akhir ini banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana dia, yang berharap semuanya akan membaik, taunya justru malah lebih buruk kayak gitu. Dan tetap kok saat ini pun dia masih memahami kamu, dia masih sering stalkingin kamu, bahkan dia masih ingat semua cerita-cerita atau apa yang kamu tidak suka dan apa yang kamu suka di hidup kamu. Terus itu yang kamu harapkan dan apa yang tidak kamu harapkan di hubungan ini, dia masih mengingat itu. Ya, intinya patokan di sini dia itu ketika ingin berubah, itu patokannya kamu gitu loh. Apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, apa yang kamu harapkan dan apa yang tidak kamu harapkan kayak gitu. Perubahan dia itu mengikuti alur dari apa yang dulu pernah kamu ucapkan ke dia gitu ya. Dia tahu dia selama ini selalu mendengarkan egonya, sehingga sekarang egonya inilah yang menghalangi hubungan di antara kalian gitu ya. Dia tahu dia ini egois banget dulu sama kamu, sehingga sekarang ya dia mendapatkan balasan dari keegoisannya. Sekarang dia sulit untuk bisa bertemu dengan kamu, sulit untuk berinteraksi dengan kamu ya. Dan aku lihat juga sulit untuk membicarakan banyak hal dengan kamu seperti itu. Tapi sejujurnya di sini ya, kamu itu nggak tergantikan oleh siapapun. Cara mencintainya kamu itu beda banget, sehingga kamu tidak akan pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Makanya di sini dia masih mengharapkan kamu, masih apa ya, mencoba untuk tetap memperjuangkan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau kayak gitu. Terus itu juga dia ingin sekali memberikan timbal balik ya, agar dia mendapatkan kesetaraan dalam take and give-nya di hubungan kalian ini. Karena mungkin selama ini dia yang selalu menerima apapun yang dia inginkan dari kamu, tapi mungkin selama ini dia tidak pernah memberikan apa yang kamu mau dari dia gitu ya. Jadi dia pengen banget adanya take and give yang setara ya. Kalau misalkan selama ini kamu selalu memperhatikan dia, selalu ada untuk dia, maka kali ini pun dia ingin berubah benar-benar total ya. Cuman memang kalau berubah itu butuh waktu ya. Nah itu sama, ingin memberikan kamu juga waktu yang sama gitu loh ya. Intinya ada take and give lah ya, karena dia sadar diri selama ini kamu udah terlalu baik banget sama dia, kamu selalu memberikan apa yang dia mau gitu. Oke. Kemudian ada
Oh, ada tragedi. Ada cinta terlarang di sini. Ada apa nih? Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya. Atau bagaimana ini? Ini ada cinta terlarang atau mungkin bisa jadi mungkin kalian tidak direstui oleh orang tua. Ya, entah ini orang tuanya atau orang tua kamu atau keluarganya atau keluarga kamu. Intinya di sini ada cinta yang terlarang. Terus itu ada genggaman. Jadi gini, ada seseorang yang merasa kayak terbebani gitu ya, terbebani dengan hubungan ini. Bisa jadi karena ini ya, cinta terlarang ini sehingga dia merasa terbebani. Misalkan gini, misalkan dia tidak direstui oleh orang tuamu, maka dia ngerasa kayak terbebani untuk bisa mendapatkan apa ya, restu gitu loh dari orang tuamu. Berarti dia harus menunjukkan effort, dia harus menunjukkan kemampuan dia agar bisa mendapatkan perhatianmu, mendapatkan perhatian dari keluargamu gitu loh, mendapatkan restu keluargamu gitu. Jadi aku lihat di sini dia ngerasa kayak terbebani atau bagaimana gitu ya. Terus itu juga ini nih benar-benar cinta yang sejujurnya loh ya, cinta yang cinta tanpa syarat deh, bisa dibilang gini ya, bisa dibilang cinta tanpa syarat. Ini benar-benar tulus kalau aku lihat, benar-benar asli lah ya. Jadi nggak ada niatan tertentu, tapi ini benar-benar dari hati, cinta dari hati. Oke. Ada trigger di sini atau pemicu ya. Entah ini kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu. Bisa jadi setiap gini deh. Bisa jadi setiap kamu mendengar nama dia, itu kamu langsung ke trigger jadi apa ya? Mungkin jadi takut, cemas, khawatir, atau justru malah apa ya, kayak marah. Intinya dia pemicu dari emosionalmu jadinya. Secara psikis kamu jadi tidak nyaman, secara psikis kamu jadi memiliki rasa ketakutan atau rasa cemas gitu ya, dari mungkin dari nama dia bisa, atau dari tempat yang sering kalian datangi, atau mobil yang pernah kalian naiki bersama gitu ya. Mungkin kalau misalkan tempat, mungkin kamu putus dengan dia di suatu tempat. Nah, jadi kalau kamu udah mendengar nama tempat itu atau melewati tempat itu, kamu langsung ke trigger gitu loh. Secara emosional kamu sudah mulai takut, cemas, kayak gitu ya. Jadi secara psikis kamu nggak nyaman dengan itu ya. Ada suatu pemicu, entah ini nama dia atau mungkin mobil dia atau mungkin tempat yang pernah kalian datangi. Terus itu juga ada wave, ada pergejolakan berarti ya secara emosional. Terus itu juga aku lihat orangnya itu suka datang dan pergi sesuka hati, sehingga memicu emosional kamu selalu bergejolak. Ketika dia datang kamu disanjung, ketika pergi ya kamu merasa kayak ditinggalkan begitu saja seperti sampah ya, kamu kayak dibuang begitu saja, tidak diperdulikan, sehingga memicu pergejolakan emosional kamu gitu ya. Terus itu aku lihat ada suatu ketidakpuasan ya, entah ini dari kamu ataupun dia, atau sebenarnya dari kedua belah pihak ini merasa tidak puas dengan hubungan yang seperti ini. Kalian menginginkan hal yang lebih dari ini gitu ya. Kalian mengharapkan adanya keterbukaan, keleluasaan, kebebasan ya. Nggak ada yang dipendam-pendam. Karena selama ini aku lihat banyak hal atau banyak perasaan atau tindakan yang selama ini tuh dipendam-pendam gitu loh ya, sehingga ditunda dalam bertindak atau berperilaku seperti itu. Misalkan kayak gini, sebenarnya dia tuh cinta banget sama kamu tapi tidak pernah dia ungkapkan perasaannya ke kamu, sehingga dipendam-pendam. Padahal di sini kamu sudah merasakan bahwa si dia itu memiliki perasaan yang sama dengan kamu, karena di sini kan ada koneksi batin yang kuat.
Jadi kamu dengan dia itu sebenarnya saling mengerti walaupun tanpa berbicara gitu ya. Mungkin dari perilaku, dari tindakan, dari tatapan matanya ya, sehingga di sini kamu ingin adanya keterbukaan dari si dia tentang sesuatu ya, karena di sini kan dari kedua belah pihak ini mengharapkan sesuatu yang lebih dari hubungan ini, bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar kenalan kayak gitu ya, mungkin komitmen ya, pernikahan atau pacaran atau gimana. Kemudian di sini ada keluarga. Oke. Maksudnya gini, apa ya? Ada suatu ikatan ya, mungkin bisa jadi kamu ini mencintai seseorang yang sedarah dengan kamu. Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin sebagian dari kalian mencintai seseorang yang mungkin secara terstruktur ya, kalian ini punya ikatan darah, mungkin dia sepupu kandung ya, dari ibu yang dari keturunan ibu gitu ya, atau mungkin kalian ya pokoknya kayak ada hubungan saudara gitu ya, ada hubungan saudara. Tapi juga bisa jadi kalian ini punya ikatan batin yang kuat gitu ya, ada ikatan batin yang kuat, like a family, seperti keluarga ya, seperti keluarga yang intens seperti itu. Jadi ada ikatan batin yang kuat. Jadi mau situasinya seperti apa, putus nyambung atau on off itu tetap ada apa ya? Ada circle ya, yang di situ-situ aja gitu loh. Jadi maksudnya gimana ya? Walaupun kalian berpisah, energi kalian itu ya balik lagi, kembali lagi untuk bersatu, balik lagi kembali bersatu gitu ya. Mau pergi sejauh apapun kembali lagi gitu-gitu aja. Dan bahkan mungkin ada situasi yang berulang ya, putus nyambung atau on off kayak gitu ya. Jadi ada situasi ya seperti melingkar ya, ada situasi yang mungkin berulang terjadi, dan dikala semakin menjauh tapi juga semakin didekatkan. Kalau semakin menjauh pasti akan ada keinginan untuk dekat lagi kayak gitu. Jadi ya di situ-situlah situasi hubungan kalian ya, nggak pergi kemana-mana ya, nggak jauh kemana-mana gitu. Semakin menjauh ya semakin tertarik lagi untuk kembali, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi dia merasakan kok, kenapa ya aku ini sama kamu kalau udah pergi tapi rasanya ingin datang lagi gitu. Terus juga ada situasi yang selalu berulang gitu terus berputar lah di situ-situ aja gitu. Oke, kita lihat lagi apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Oke. Yang ingin dia ungkapkan ke kamu adalah dia tidak bisa melupakan kamu ya. Kalau misalkan saat ini kamu melihat dia sudah bersama pasangan baru ya, atau bersama orang lain, sejujurnya hati pikiran dia itu selalu terpautnya ke kamu lagi. Jadi dia ini masih hidup di masa lalunya ya bersama kamu. Dia ini selalu hati dan pikirannya selalu berkecamuk di kamu aja kayak gitu. Apalagi kalau misalkan selama ini tuh dia itu tidak pernah memperlakukan kamu dengan antusiasme ya dalam menjalani hubungan, tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Semakin dia mengabaikan kamu, semakin dia merasa bersalah gitu ya, semakin dia merasa perlu untuk datang kembali untukmu memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kalau aku lihat, bahkan aku lihat di sini dia sering sekali bernostalgia tentang kamu, bahkan dia ini sering menghayalkan hal-hal yang menyenangkan dengan kamu ya, mungkin kayak misalkan melampiaskan gairah ya, atau gairah seksual ya,
atau misalkan kayak mimpiin kamu apa nih, misalkan bisa bertemu secara fisik ya, atau melakukan skinship atau gimana deh. Intinya ini dia sering membayangkan kamu dengan hal-hal yang membahagiakan, yang menggembirakan seperti itu. Bahkan mungkin apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, dia tuh masih sering mikirin, oh dulu kita ke tempat ini ya, kita bahagia di sini, kita berfoto bersama, kita membuat momen bersama seperti itu. Ya, dia selalu mengingat saat-saat menyenangkan bersama kamu daripada dia mengingat masa-masa yang kacau yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi kalau aku lihat ya, kalau misalkan di sini kamu melihat dia saat ini sudah bersama yang lain, keadaan percintaan dia dengan orang barunya itu nggak tenang, ya nggak bahagia, nggak lancar gitu. Kenapa? Karena dia selalu merasa kayak terikat, terpaut ya, terpanggil, tertarik energinya ke arah kamu. Kepikirannya kamu lagi, merasa bersalahnya ke kamu lagi ya, ingin datang ke kamu lagi. Apalagi di sini perasaannya itu apa ya, hilang timbul sehingga kadang ya kalau misalkan dia udah timbul perasaan rindunya, kangen dia ke kamu, cinta dianya ke kamu, itu sampai apa ya, menggebu-gebu gitu loh, sampai pekerjaan itu tuh nggak konsentrasi kayak gitu ya. Pengen banget untuk segera datang ke kamu, pengen banget untuk meminta maaf, untuk ngajak kamu balikan lagi, seperti itu. Intinya menggebu-gebu. Tapi juga kadang suka tiba-tiba menghilang, tiba-tiba nggak kepikiran kamu, kayak gitu ya. Jadi perasaan dia itu kayak datang dan pergi gitu ya, masih datang dan pergi. Dan itu intensitasnya sering dan cepat gitu ya, sering dan cepat. Kemudian aku lihat di sini memang ada sikap yang impulsif ya. Jadi sebenarnya kenapa dia meninggalkan kamu, karena sebenarnya di sini dia itu belum siap untuk diajak komitmen. Sedangkan kamu mungkin di sini sudah mengharapkan sekali komitmen dari dia. Bahkan aku lihat di sini dia itu sebenarnya belum tahu apa sebenarnya yang dia inginkan dan pada siapa sebenarnya hati ini ingin dia labuhkan gitu ya. Dia masih dulu itu masih suka kebebasan, masih suka kesana sini ya, menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, sehingga dia tuh masih nggak tahu kepada siapa hati ini akan dia labuhkan. Makanya kemarin dia tiba-tiba meninggalkan kamu, tiba-tiba menghilang, ngeghosting kayak gitu, karena sejujurnya dia belum siap menata hatinya ini untuk siapa gitu, memberikan hatinya ini untuk siapa. Dia masih bingung ya, masih nggak tahu harus bagaimana. Apalagi sifatnya yang impulsif ini, jadi punya sifat yang egois, sesuka-suka hati gitu ya, tanpa memikirkan orang lain. Bahkan mungkin selama ini ya, kamu itu udah sering banget memberikan dia kesempatan dan peluang untuk berubah. Tapi nyatanya selama ini apa yang kamu harapkan terhadap dia tentang perubahan itu ternyata gagal gitu loh. Dia tidak bisa dia tidak bisa melihat dan memanfaatkan perubahan atau peluang yang signifikan yang telah kamu berikan atau yang telah kamu tunggu-tunggu terhadap dia. Dia nggak pernah berubah, aku lihat di sini dia tidak pernah memberikan apa ya, harapan yang bisa dia wujudkan dari apa yang kamu inginkan lah, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia memang belum siap untuk melakukan perubahan itu. Bahkan kalau udah ada Knight of Swords, ini menandakan bahwa dia ini kehilangan kendali atas dirinya. Bisa jadi dia memang dikontrol oleh seseorang, atau mungkin ya karena keegoisannya itulah akhirnya dia kehilangan kendali atas dirinya. Terus itu juga sehingga membuat apa ya, membuat beresiko terhadap orang lain gitu, kayak menyakiti orang lain gitu loh. Dari tindakannya ini, karena dia tidak bisa mengambil kendali atas dirinya, maka beresiko menyakiti orang lain. Ya ini kamu gitu ya, karena keegoisannya akhirnya di sini kamu yang tersakiti gitu loh, kamu yang terluka. Bahkan kamu mungkin sempat kayak semacam stres, depresi
terluka banget lah ya, terjatuh banget rasanya ya, diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak baik, diperlakukan apa ya, ya tidak dihargai, tidak dihormati seperti itu. Aku lihat di sini ya, kamu sempat benar-benar terjatuh gara-gara dia. Ya benar-benar kehilangan arah, benar-benar ya stres banget gitu. Bahkan ada indikasi dia ini ternyata selama ini tuh orang yang tidak jujur, terobsesi pada diri sendiri. Ya mungkin juga dia nggak sopan, tidak bijaksana, jahat ya. Terus itu juga sarkastik orangnya. Terus itu juga aku lihat orangnya sangat mungkin selama ini dikontrol ya oleh orang lain karena dia harus mengikuti perintah seseorang gitu, mungkin dari orang tuanya atau selingkuhannya atau siapalah orang ketiga gitu ya. Intinya di sini dia kayak masih mengikuti seseorang dalam bertindak atau berperilaku terhadap kamu gitu ya. Bahkan sampai dia ini mengikuti arus cara membabi buta gitu loh ya, tanpa memikirkan efek dampaknya ke kamu ya, suka-suka hati. Misalkan ya apa ya, kayak dia nggak boleh sama kamu, dia tidak direstui oleh misalkan oleh orang tuanya gitu, dengan kamu gitu, maka dia cari yang lain dengan membabi buta gitu ya, tanpa memikirkan perasaan kamu gitu aku lihat. Bahkan aku lihat juga di sini ada Page of One. Dia ini memang jiwanya jiwa jiwa bebas ya. Jiwanya suka berpetualang sehingga dia itu masih ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan gitu. Terus itu juga termasuk dalam percintaan ya. Dia masih ingin cari-cari mana sih yang menurut dia bisa memberikan dia kebahagiaan gitu ya, yang bisa membuat dia merasa senang gitu ya. Jadi masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si D kayak gitu ya, masih suka tebar pesona seperti itu. Bahkan dalam karir pun gitu, dia nggak bisa stay pada satu pekerjaan aja atau konsisten pada satu pekerjaan atau instansi aja gitu. Dia masih pengen menjalani masih pengen menjalani pekerjaan di marketing, tapi juga pengen di apa nih, mungkin di kesehatan atau mungkin di apa gitu ya, masih suka berpindah-pindah. Makanya aku lihat di sini mungkin hidupnya masih belum stabil ya, karena itu masih nggak tahu masih nggak tahu mau kemana nih arah hubungan kamu dengan dia dan arah hidup dia gitu, karena masih pengen mengeksplor dunia. Tapi ketika dia tahu hubungan kalian udah seperti ini ya, sudah ya bisa dibilang sudah hancur, sudah ada perpisahan seperti ini, dia nggak mau hubungan ini berubah. Dia maunya tetap kamu itu ada di sisi dia, tetap kamu itu menjadi milik dia seperti itu. Nah, akhirnya di sini mau nggak mau dia itu harus adanya perubahan secara signifikan agar tidak mengganggu hubungan kalian yang selalu on off terus gitu loh, agar hubungan yang nggak jelas ini harus dihilangkan ya. Akhirnya di sini semesta lah yang bertindak. Siapapun yang membuat kerusakan di hubungan ini, maka dia yang harus berubah secara signifikan semuanya ya, mulai dari perilaku, sikap, tindakan, ataupun apa ya, kayak kedewasaan diri gitu, semuanya harus dirombak, semuanya harus berubah secara signifikan. Bahkan dia sudah tidak boleh lagi melakukan hal yang terus berulang ya, kayak di sini kan dibilang tadi ya, berulang kayak on off terus hubungannya. Terus itu mungkin berulang kali menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, menghadirkan pasangan lain di hubungan ini gitu ya, selalu menjalani hubungan dengan si A, si B, si C. Nah itu harus dihilangkan, perilaku yang seperti itu harus dihilangkan, karena kalau aku lihat di sini ada situasi yang selalu berulang dan terus berputar di situ-situ aja, bahkan polanya sama. Nah itu yang harus dirubah dari dia, itu yang harus dihilangkan dari dia, agar hubungan ini tidak selalu seperti ini, berkutat pada ini lagi, masalah ini lagi gitu. Dia harus benar-benar harus dirubah, harus berubah bahkan ya. Oke. Dan untuk melakukan perubahan itu memang butuh waktu. Kapan sih ada nih aku
tadi ya, baca komen tuh ada yang nanya kira-kira dalam berapa lama gitu ya, berapa waktu, kapan waktunya gitu ya untuk dalam perubahan ya. Kalau untuk dalam perubahan sebenarnya di dalam tarot itu tidak mengenal pasti waktu, cuman hanya bisa diperkirakan ya sekitar 30 hari ke depan atau bahkan bisa lebih lama, bisa 3 sampai 4 bulan ke depan. Karena perubahan ini harus stay, perubahan ini harus menetap, perubahan ini harus konsisten, bukan hanya sekedar berubah sesaat, hari ini berubah, besok udah beda lagi ceritanya gitu loh. Jadi intinya kayak hari ini oke, aku mau berubah, udah oke, bagus, udah perubahannya sudah bagus. Tapi besok bertingkah lagi, enggak gitu. Perubahan date ini harus bisa konsisten dan selamanya menetap, sehingga memang butuh waktu yang lama, bahkan mungkin sampai 3-4 bulan ke depan gitu loh. Karena ini memang perubahan yang harus secara signifikan dan harus tetap konsisten dan tetap menetap gitu ya. Nggak boleh hari ini udah memiliki sifat yang baik, besok udah bertingkah lagi, nggak boleh gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama gitu, tergantung energi orangnya, tergantung keinginan dari orangnya gitu ya. So kalau memang kamu masih mengharapkan dia, silahkan ditunggu, tapi kalau kamu sudah tidak mau ya sudah gitu ya. Lebih baik kamu fokuskan saja dengan hidupmu, dengan dirimu. Oke, inilah yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.